Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan bulan lalu sudah kita sampaikan surat Al-Baqarah ayat 25 ketika Allah memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga karena sudah menunjukkan kelebihannya di hadapan malaikat ketika Adam mampu menjawab semua pertanyaan Allah, sementara malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan dari Allah. Kemudian ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, semuanya sujud kecuali Azazil dari jin yang tidak mau sujud karena sombong dan takabur, merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Nah, setelah itu dalam surat yang berbeda, di ayat yang berbeda, terjadi dialog antara Allah dengan iblis ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari dalam surga akibat pembangkangan yang ia lakukan dengan tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Nah, setelah proses iblis diusir dari dalam surga, maka Allah perintahkan kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah engkau bersama pasanganmu, bersama jodohmu, bersama istrimu di dalam surga. Apapun yang engkau kerjakan semuanya boleh dilakukan di dalam jannah itu, di dalam surga itu. Engkau boleh makan apapun yang ada di dalam surga itu semaumu, sekehendakmu, raghadan haitsu syi'tuma, yang kalian berdua inginkan. Wala, namun ada satu pantangan, ada satu larangan, la taqraba hadhihi syajarah. Pohon ini jangan didekati. Jika kalian berdua mendekati pohon itu, fatakuna minaz zalimin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang aniaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang pohon itu, bahwa hakikatnya pohon yang dilarang itu memang di dalam Al-Quran tidak ditegaskan apa namanya dan juga jenis pohon apa. Makanya beberapa ahli tafsir punya penafsiran yang berbeda-beda tentang jenis pohon itu. Wa amma qauluhu ta'ala wa la taqraba hadhihi syajarah bahwa ikhtibarun minallahi ta'ala wa imtihanun li Adam. Sesungguhnya larangan Allah kepada Adam dan istrinya untuk mendekati pohon ini adalah merupakan batu ujian dari Allah untuk Adam. Wa qad ikhtalafa fi hadhihi syajarah. Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan pohon yang dimaksud. Mahia, pohon mana yang dilarang untuk didekati apalagi dimakan oleh Adam dan istrinya. Faqala As-Sadi, salah seorang ulama tafsir, imam tafsir, mengatakan riwayat dari Ani bin Abbas, asy-syajarah allati nuhiya anha Adam, pohon yang dimana Adam dilarang untuk mendekatinya adalah hiya al-karmu. Al-karmu ini jenis pohon yang mungkin pendekatannya mungkin lebih mirip, kalau di dunia jenisnya adalah anggur-anggur, jenis angguran, jenis anggur, buah-buahan anggur. Wa qala qala Sa'id ibnu Jubair, ini juga pendapat Sa'id ibnu Jubair, As-Sadi wa Sya'bi wa Ju'dah ibnu Hubairah wa Muhammad ibnu Qais. Pendapat yang pertama, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dari Marrah, dari Abi Saleh, an Ibnu Mas'ud wa an nasin minas sahabah, beberapa orang sahabat yang berpendapat bahwa pohon ini adalah pohon anggur, hiyal karam. Wa taz'amu Yahud, sedangkan orang Yahudi di dalam penafsiran mereka terhadap Taurat
bahwa pohon yang dilarang untuk didekati Adam itu bukan pohon-pohonan, akan tetapi jenis rumput-rumputan, jenis pakis atau paku-pakuan, al-hintah, jenis pohon paku-pakuan. Sedangkan riwayat yang lain ada yang mengatakan juga dari Ibnu Abbas, namun melalui jalur An-Nadr Ibnu Umar Al-Jazzar an Ikrimah an Ibnu Abbas qala as-sajarah allati nuhiya anha Adam, pohon yang dimana Adam dilarang untuk mendekatinya adalah hiya as-sumbulah, jenis pohon-pohonan yang menjadi sumber bahan pokok. As-sumbulah ini gandum. Jadi batang-batang jenis padi-padian, batang-batang kecil namun mengeluarkan bulir yang akan menjadi bahan pokok, disebut dengan as-sumbula atau gandum. Paling tidak kita temukan ada 6 atau 7 riwayat yang berpendapat pohon yang berbeda-beda. Mengapa terjadi perbedaan penafsiran ini? Karena itu tadi memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran secara tegas menyebut jenis pohonnya, dan tidak kita temukan di dalam riwayat hadis Nabi yang sahih menjelaskan jenis pohon itu. Apa hikmahnya ingin kita tegaskan? Bahwa sesungguhnya prinsipnya Tuhan itu cuma ingin melarang, tidak menunjukkan kelebihan pohon itu. Saya katakan pada pertemuan yang lalu, dan disitulah kita dapat mengambil kesimpulan manusia ini memang tidak pacak dilarang. Tidak mako tegal yang Palembang. Uji kita jin peka. Semakin dilarang semakin kuat keinginannya untuk melanggar apa yang dilarang itu. Makanya wajar kan ada pepatah di Indonesia ini, mengapa banyak terjadi pelanggaran di Indonesia, peraturan dan hukum yang dilanggar, karena memang hukum dan peraturan itu dibuat untuk dilanggar gitu. Ya, ada yang ngomong seperti itu. Padahal hakikatnya peraturan dibuat, aturan atau hukum dibuat untuk mengatur kehidupan. Sebab ketika kita melanggar aturan akan berbenturan dengan kepentingan orang lain. Ketika kepentingan kita berseberangan dengan kepentingan orang lain, terjadi tumburan, terjadi pergesekan, itu yang akan menjadikan chaos, pergolakan, masalah. Maka dibuatlah aturan jangan sampai terjadi pergesekan tadi, agar jangan terjadi tumburan tadi. Bapak Ibu-ibu. Nah, surah Al-Baqarah ayat 25 ini menceritakan tentang betapa Adam, nenek moyang kita, di mana kita berasal dari beliau berdua, memang sifat dasar kita curiosity. Sifat ingin tahu pada diri manusia. Sifat positif yang bisa dilahirkan akibat sifat ingin tahu ini terjadinya perkembangan. Ngapo dunia ini berkembang, teknologi maju karena ada sifat ingin tahu pada diri manusia. Dari sejak awal manusia diciptakan, ketika ia lahir, maka yang dominan pada diri anak kecil itu adalah rasa ingin tahu. Dengan proses ingin tahu itu maka seorang bayi tumbuh kembang, dia belajar dengan rasa ingin tahu itu. Perhatikan anak yang di bawah umur 5 tahun, balita, jangan dilarang, jangan semakin. Uji kita tidak boleh dipegang, kita meleng dipegangnya. Padahal kita larang tuh kita tahu karena bahaya. Bapak Ibu-ibu, bagaimana cara anak ini belajar? Kalau lah terpegang, bahaya, sakit, baru dia dah galak. Mencuman omongan masih digawe gitu. Contoh kan, kita galak main lilin, main api. Jangan, ini panas, kayak terbakar. Tapi masih nak dipegangnya, kita kuis ke, kita tarik begitu kan, Bapak Ibu-ibu. Coba kan kita meleng, dipegangnya pasti. Nah, kapanlah terpegang, panas, letup, baru tahu dia, oh bahaya. Tak lagi, mogolah kita tunjuk permen, tak mungkin dia berani megang api. Bapak Ibu-ibu, itu sifat dasar manusia pada awalnya. Rasa ingin tahu membuat mereka ingin mencari Tuhan. Dihadapkan kepada logika, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak percaya dia. Makanya mencari gambaran Tuhan sesuai dengan pemahamannya. Maka digambarkan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu indah, Tuhan itu gagah. Dibuatlah patung yang besar, tinggi, gagah. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Nah, mohon maaf, ada di antara agama-agama selain Islam yang menjisimkan Tuhan sebagaimana perilaku anak kecil yang kalau belum terpegang, belum bisa diindra oleh pikirannya, belum masuk akal dia. Kapanlah terjingok baru yakin. Maka mereka butuh yang bisa diindra, butuh Tuhan yang nyato.
Sementara kita orang Islam tidak perlu melihat nyata Tuhan. Cukup dengan gambaran gerak api yang bisa membakar segala sesuatu, kita tahu api pasti keras. Walaupun dia pecahnya lenggak-lenggok segala macam, kayu habis dimakannya. Tidak usah nak kita pegang gino. Iman kita itu Bapak Ibu ya. Kita dengar suara auman harimau di tengah hutan. Tidak perlu nak kita garinian. Ado apa tidak yo harimaunya. Cukup suaranya saja menjadi pertanda, oh ada setua itu, ada mamang itu, tidak usah didekati. Bapak ya. Nah berbeda dengan anak kecil, terdengar suara auman harimau. Iyo nih anak po, jangan-jangan kakek uang, dah dijingok dulu. Kapanlah tepara kena terekam. Bapak ibu-ibu, jadi ini jawaban bagi kita. Mengapa ketika kita tidak mau menggambarkan Tuhan, itu cukup dengan melihat tandanya. Tanda kekuasaan Allah di dalam ciptaannya. Tidak perlu nak nyingok Tuhannya. Nyingok tandanya, baik kita lah yakin Tuhan pasti ada. Itulah logika orang yang berakal. Akalnya sudah berkembang. Nah sementara, jadi ini jawaban ngapo Islam itu Tuhannya udah pacak dijingok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Karena iman kita sudah sempurna. Cukup dengan akal meyakinkan kita Tuhan pasti ada. Walaupun kita tidak mampu melihat Tuhan. Berbeda dengan saudara kita yang harus wujud Tuhannya, harus nyato, harus ado, bisa diindra. Itu seperti perumpamaan anak kecil yang butuh tepegang dulu, tejingok dulu, terasa dulu baru yakin. Padahal idak galo-galo yang nyato ini pasti dijingok. Idak galo-galo yang ado ini bisa dirasakan. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, balik ke cerita tadi. Anak kecil tidak dilarang, tidak bisa dilarang. Tidak mengenal istilah kata jangan. Mengapa? Karena memang itu sifat fitrah yang ditanamkan Allah di dalam diri manusia agar mereka bisa berkembang. Nah, dicontohkan seperti ini. Seluruhnya boleh dimakan, boleh didekati kecuali sikok pohon ini. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada penjelasan dan kita tidak perlu mencari tahu pohon apa itu. Sebagaimana yang saya munculkan pertanyaan di akhir pertemuan kemarin. Jangan nanti muncul pertanyaan, Ustadz kakek kalau kami masuk di dalam surga, pohon mana yang dilarang itu? Kakek kami temakan, laju kena buang dulu. Lah payah-payah masuk surga, gara-gara dekati pohon yang dulu Adam dilarang, kami laju temakan, laju terbuang dulu. Jawabannya, dulu dilarang, kelak di akhirat ketika kita semua dibangkitkan dan dimasuk di dalam surga, tidak ada lagi yang dilarang. Tidak ada lagi yang dilarang. Paling kakek kamu bertanya dengan malaikat yang jago surga kamu tuh. Oi malaikat, pohon mana yang buat nenek moyang kami dibuang dulu? Itu baik. Nah, jika kita makan, jika kita mendekat pohon yang dulu dilarang, saat ini ketika kita sudah masuk di dalam surga, tidak ada lagi larangannya dan tidak ada lagi sebab yang menyebabkan kita dikeluarkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu-ibu, jadi kita tidak perlu memperdebatkan jenis apanya. Yang penting ini cuma menunjukkan ujian dari Allah. Ikhtibarun minallah li Adam. Ujian dari Allah untuk ngetes. Walaupun kita tahu memang skenario Tuhan dibuat model itu. Kalau tidak kata larangan itu tidak ada sebab bagi Allah untuk mengeluarkan Adam dari dalam surga. Kalau Adam tidak keluar dari surga, tidak kata kita di dunia ini. Bapak ibu-ibu. Nah karena ada periode di mana Adam gagal di dalam ujian, pengajaran untuk kita jangan kecil hati, jangan putus asa akibat dosa masa lalu yang pernah kita kerjakan. Mengapa? Karena nenek moyang kita dulu pernah berdosa, minta ampun taubat kepada Allah, diterima oleh Allah dan akhirnya kembali ke dalam surga. Motivasi untuk kita. Jangan walaupun ada juga pengingat bagi kita, jangan terlalu sombong dengan amal perbuatanmu. Jika dosamu masih seperti bulir pasir di laut, amalmu belum banyak, langatokelah merasa amal kamu paling banyak. Adam itu cuman sikok dosonya, makan buah yang dilarang. Allah usir dari dalam surga. Kita ini dosonya dak terhitung lagi. Adam tuh lah di dalam surga, lah masuk ke dalam surga, makan buah terlarang, dibuang dari dalam surga. Kita ini belum pernah mijak surga, belum pernah masuk surga, dosa lebih banyak dari Adam, merasa berhak masuk surga.
Ini sebagai pengingat agar kita jangan merasa berbangga dengan amal perbuatan kita. Kita tetap berusaha ikhtiar, ya Allah, sambil berdoa, ya Allah cukupkan umurku di dunia agar aku bisa menyempurnakan amalku, agar aku bisa bertaubat terhadap dosa yang sudah aku gawe. Urusan surga neraka itu hak kau, nak masuk ke aku di dalamnya. Cuman itulah mau uji Abu Nawas tuh, aku ini memang tidak berhak masuk di dalam surga. Cuman mentinggal di neraka walau di pinggirannya lagi tidak tahan Tuhan. Jadi tidak kata lain pilihan kecuali masuk ke aku ke dalam surga. Memang dosa aku sebanyak bulir pasir di laut, tapi ampunanmu jauh lebih luas, ya Allah. Cara Abu Nawas pengen meminta belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran ketiga tadi bahwa agar kita jangan merasa berpuas diri dari amal perbuatan kita, harus merasa kurang terus, belum cukup terus. Amal baik aku belum banyak, dosa aku masih banyak, maka segera beramal. Apapun perbuatan baik yang bisa kita kerjakan, segera kerjakan. Jangan menunda waktu, jangan menunda-nunda waktu, berpikir bahwa besok kan masih ada Sya'ban, ngapain nak ngawikan peramalan bulan Rejab, kan Sya'ban kage ado, bertemu dengan Sya'ban kan intinya Ramadan, ngapo dak digawekan yang Ramadan baik, sekarang waktunya berleha-leha. Tidak. Apa jadi jaminan? Siapa yang bisa jamin kita masih punya umur sampai ke dalam bulan Ramadan kage? Maka kita tetap berusaha, waktu kita semakin sedikit. Waktu kita ini tidak bertambah, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita semakin berkurang. Tidak ada manusia yang bertambah umurnya. Justru adalah manusia yang berkurang jatah hidupnya di dunia. Maka kita harus segera berpacu dengan waktu, berkejaran dengan maut yang mendekati kita terus. Jadi maut itu bukannya menjauh, tapi semakin hari semakin mendekat. Nah, kita yang tidak tahu berapa jarak antara kita dengan pintu maut. Maka kita tetap berusaha maksimal sambil berdoa, seraya berdoa, ya Allah cukupkan waktu hidupku di dunia agar aku bisa mencukupkan bekal amal baikku, agar aku cukup bertaubat atas dosa-dosaku. Nah, yang paling penting di awal tadi, jangan pernah merasa berputus asa dari kasih sayang Allah, jangan merasa berputus asa dari ampunan Allah. Selama nyawa kita masih ada di badan, sebelum nyawa kita ada di ujung tenggorokan, kalau kita galak bertaubat, taubat dengan sebenar-benarnya taubat, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa bakal diampuni. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, singkat cerita, akhirnya Adam tinggal di dalam surga. Nah, kemarin kita cerita tentang terjadi perdebatan apakah Hawa itu diciptakan setelah Adam tinggal di dalam surga atau ketika Adam masih berada di luar surga sebelum dimasukkan ke dalam surga. Kalau melihat ke dalam khitab ayat 25 itu diciptakan Hawa dulu, baru diperintahkan Adam dan istrinya masuk ke dalam surga. Wa idz qulna li adama uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika kami berkata kepada Adam dan istrinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Jadi Adam dan istrinya lado, baru diperintahkan untuk menetap di dalam surga. Kalau nyingok kalimat itu. Tapi ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan itu cuma kalimat saja. Adam sudah tinggal. Jadi berdasarkan penafsiran orang-orang Israiliyat, penafsiran orang-orang Yahudi sebelum mereka masuk Islam, orang Yahudi ini kan punya keyakinan agama mereka sebelumnya. Di Taurat dan di Zabur diceritakan bahwa Adam itu setelah dimasukkan ke dalam surga kedewean, kesepian. Nah, lagi lemak bertamasya kepayahan tertidur. Waktu tidur itulah Allah ambil, yang saya ceritakan kemarin, Allah ambil tulang rusuknya yang sebelah kiri, yang paling tinggi, yang paling bengkok. Kemudian dari satu tulang yang bengkok itulah Allah ciptakan Hawa. Nah, berkenaan dengan itu tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan kita. Yang pasti Adam dan Hawa diciptakan manusia sepasang dan kemudian disuruh tinggal di dalam surga. Nah, ternyata iblis dendam, iri, hasud kepada Adam dan Hawa. Mengapa? Gara-gara manusia inilah aku dibuang dari dalam surga. Maka iblis mencari upaya, melakukan berbagai macam trik agar bisa menyesatkan Adam. Maka ayat itu mengatakan fa'azallahumasyaitan. Setelah ayat 26, setelah Allah katakan tinggallah, makanlah sesukamu di dalam surga, cuman jangan sikok
dekati pohon ini, kalau engkau melanggar pantangan ini, engkau akan termasuk orang-orang yang aniaya. Apa yang dimaksud dengan aniaya? Zalim terhadap dirinya. Jadi Allah ingin mengatakan, yang buat kau tuh keluar dari surga Adam bukan aku, tapi kau dewek aniaya terhadap dirimu. Sudah lemak-lemak mantap di dalam surga, cuman sikok larangan masih kau langgar juga. Maka engkau keluar dari dalam surga bukan karena dianiaya Tuhan, tapi zalim terhadap dirimu sendiri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu doanya Adam waktu sujud minta ampun, Rabbana zalamna ampusana. Ya Allah, aku ni aniaya terhadap diri kami dewe. Bukan kau yang zalim buang kami dari dalam surga, tapi kami dewe yang zalim. Kalau kau tidak ampuni, kau tidak kasihi kami, maka kami termasuk wong-wong yang rugi. Itu doa yang dibaca oleh Adam selama 300 tahun setelah dibuang dari dalam surga. Balik ke cerita di awal tadi, maka iblis melakukan berbagai macam upaya agar Adam dan Hawa tergelincir. Fa'azallahuma syaitanu anha. Namun akhirnya iblis berhasil. Bapak, ibu-ibu, di dalam tafsir, apalagi di dalam tafsir Tobari, diceritakan begitu banyak versi tentang bagaimana trik yang dilakukan oleh iblis ini. Nyerupa binatang, nyerupa suara. Iblis ini kan ada juga yang menafsirkan dia sebenarnya adalah jin yang kedudukan levelnya jadi setara malaikat dan ditugaskan jaga surga. Dia yang megang kunci surga dulu sebelum Adam diciptakan. Tahu-tahu Adam diciptakan, dia malah dibuang dari dalam surga. Ya cara uang yang pernah jago surga, jadi tahu kan di mana lubangnya, di mana bucunya, di mana tempat untuk bisa masuk dan menggoda Adam. Maka kita tahu versinya, ada yang mengatakan sebenarnya iblis tidak masuk, tapi nunggu di luar gerbang. Dia tidak datang dalam wujud jasad, tapi dia hanya bertembang, nyampaikan cerita, menggoda dengan kata-kata. Itu riwayat yang pertama. Jadi suaranya hanya dari balik pintu surga. Tapi ada yang mengatakan iblis betul-betul berhasil masuk ke dalam surga. Walaupun dikawal oleh malaikat, ternyata iblis pacak masuk karena dia dulu pernah jago surga. Ya, yang susah tuh kan ngalangi wong yang niat jahat, menuang niat jahat itu dewek lah pernah tinggal di dalam rumah gitu. Kita kunci dari sini, dia pacak muka dari sana. Ngapa? Karena dia pernah tinggal di dalam rumah gitu. Atau yang maling memang tidak pernah masuk ke rumah kita, tapi yang gambar kenyo uang yang pernah tinggal di rumah kita. Yang pernah tinggal di rumah kita memang tidak malingnya, tapi dia yang tukang gambar. Kage bulan sekian, jam sekian, hari sekian, dah kata yang datanglah habis. Nah seperti itu iblis, Pak. Jadi berusaha, akhirnya berhasil masuk, tapi bukan dalam wujud iblis. Ada yang mengatakan sejenis burung, ada yang mengatakan ular hitam. Nah kata Imam At-Tabari, pendapat yang paling rajih, dia berhasil masuk ke dalam surga dalam wujud ular yang berwarna hitam. Nah ular yang berwarna hitam inilah yang menggoda Adam pertama kali. Iblis dalam wujud ular inilah yang mengatakan, Dam, ngapo, tahu tak kau tuh alasan ngapo Tuhan, bahasa aku ini Pak ya, hadisnya menceritakan ngapo Tuhan tuh melarang kau makan mendekat ke pohon itu, karena pohon itu pohon keabadian. Saya kemarin ngomong, kalau di Al-Quran tidak disebut pohonnya pohon khuldi, itu tidak disebut. Allah tidak menyebut pohon itu pohon khuldi, tapi iblis yang mengatakan itulah pohon khuldi, pohon keabadian. Itu makanannya malaikat. Kalau kau melok makan dengan pohon itu, kau bakal naik level jadi malaikat dan engkau abadi seperti Tuhan. Tapi apa kata Adam? Kau ni belis, ngotai, tidak percaya. Karena laki-laki lebih rasional daripada perempuan. Adam tidak mau, Adam menolak. Pertama kali ketika dirayu, diiming-imingi oleh iblis dalam wujud ular tadi. Masuk melalui Adam tidak berhasil, merayu Hawa. Dalam kesendiriannya Hawa didekati oleh iblis dalam wujud ular. Wahai ibunda kami, wahai tak panutan kami, orang terindah yang ada di dalam surga, ngapo kau dak galak makan pohon itu, padahal pohon itu manis, padahal pohon itu kalau dimakan kau bakal jadi abadi. Dengan segala macam upaya dan trik yang dilakukan, tipu muslihat yang dikerjakan oleh iblis, akhirnya Hawa tergoda. Muncul niatnya untuk bukan hanya mendekati pohon itu, tapi justru ingin memetik dan makan buah pohon yang dilarang itu.
Nah, cuman Hawa kan tidak berani mengerjakan itu sendiri. Akhirnya mendatangi Adam. Kak, ayo Kak, coba sikok baik jadilah. Nah, inilah hebatnya kaum perempuan. Sekeras hati kaum laki-laki, takluk tunduk patuh di bawah kaki wanita. Itu kan apa lagunya? Lagunya Titik Puspa itu. Sejak dulu dijadikan sangkar madu, tapi ada kalanya laki-laki tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Keras hatinya, giliran selonyo kena takluk tulah dengan wong rumah. Makanya saya sering cerita bapak-bapak, ibu-ibu, para koruptor ini kadang-kadang bukan gara-gara dia nak ngabiskan duit harta negara atau sengaja nih nak korupsi negara, atau kadang-kadang takluk di sudut kerling umaknya, bini. Ya. Mohon maaf, ini mungkin bukan rahasia lagi, sudah termasuk rahasia umum. Banyak jenderal-jenderal hebat yang keras di lapangan, kapan balik ke rumah jadi anak mama. Kalah dengan bini. Jadi trik uang-uang yang nak memuluskan program, yang pengen tanda tangan dari jenderal ini, tidak ngetuk jenderal tadi. Natang ibunya, Bu, ini nih hadiah Bu, segala macam. Ibunya lah nerimo hadiah, Pak, tekin, selesai, nikin tulah. Nah, itu terjadi pada nenek moyang kita. Ketika Adam menolak, ternyata Hawa yang tergoda dan Hawa yang menghampiri Adam. Pak ya Kak, dikit baik coba. Kalau seandainya ternyata memang tidak sesuai dengan yang dijanjikannya, ya sudah, kita bertobat, minta ampun. Kira-kira mah itu kan. Yang penting dicoba dulu. Dan akhirnya Adam takluk. Adam bersama Hawa mendekati pohon, bukan hanya melanggar larangan untuk tidak mendekati pohon, justru dia naik ke atas, memetik pohon, bawa ke bawah dan makan. Nah, dalam riwayat Israiliyat dikatakan ketika Hawa ini kan karena memang dari awal dia tergoda pengen segera makan, ngambek 2 biji langsung ditelan. Sementara Adam ngambek sikok masih berpikir, ini makan apa tidak, makan apa tidak, makan apa tidak. Akhirnya termakan. Jadi lebih dulu ibu-ibu Hawa yang makan daripada Adam. Nah, ketika Adam sedang menelan sampai di tenggorokan, ketika itulah Allah memanggil, Adam, kan lagu larang, nyangkutlah buat tadi jadi jakun. Uji dia, makanya yang lanang ada jakun. Sementara kaum perempuan karena lebih dulu makan, lah sampai di tengah, stop di sini, waktu itulah jadi. Itu versi Israiliyatnya. Wallahu alam bisawab, benar salahnya. Tapi yang pasti bukan cuman Hawa yang makan buah huldi, tapi Adam pun ikut makan buah huldi. Nah, ketika mereka berdua makan, Allah panggil, Allah marahi, maka saat itu tafiqa yahsipan, pakaian surga yang ada di badannya segera jatuh, gugur, lepas. Jadi Adam itu menggunakan pakaian dari pakaian surga. Ketika dia melanggar larangan Allah, maka Adam dan Hawa lepas pakaiannya, hilang pakaiannya, gugur pakaiannya. Nah, saat itulah Adam malu, maka dia mengambil beberapa pohon-pohon surga, daun-daunan surga, menutupi badannya, auratnya yang ada pada dirinya. Adam dan Hawa menutupi auratnya. Dipanggil lagi oleh Allah, lima tafirru, mengapa engkau berlari menghindar dariku? Ya Allah, bukan aku takut dengan kamu, cuman aku malu. Istihya, aku malu karena dalam keadaan telanjang bulat menghadapmu. Maka kemudian Allah berkata, sudah kukatakan sesungguhnya setan itu musuh kamu yang paling nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu semanis-manisnya rayu, semanis-manisnya janji dia, masihlah pasti nyesat ke kamu tulah. Ngapa? Karena setan musuh kita dari sejak nenek moyang kita lah musuh dengan kita. Makanya jangan pernah merasa aman berkawan dengan setan. Merasa nyaman hidup bergaul dengan iblis. Ngapa? Dak kate selo dak selo, iblis itu pasti nak jerumuskan kita ke dalam neraka. Ngapa? Karena iblis dewe berjanji. Di dalam surat Al-A'raf ketika iblis dibuang dari dalam surga, ya Allah, aku minta dipanjangkan umur, aku minta dimatikan kapan kiamat aku baru mati. Ngapa kau nak minta panjang umur? Aku pengen la'aghwiyannahum, aku nak pengen nyesatkan seluruh anak keturunan Adam.
Ngapo? Karena gara-gara neneknya, gara-gara moyangnya aku dibuang dari surga. Mau uji kita nih, jangan aku deh, gue masuk neraka. Kalau pacar anak keturunan Adam juga melok dengan aku. Maka misi iblis sengaja minta dipanjangkan umur agar seluruh anak keturunan Adam bisa disesatkan dan jadi rewangnya di dalam neraka. Jadi dia kata iblis itu yang bisa ngajak kita masuk surga. Iblis itu narik kita masuk ke dalam nerakanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Allah ingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Adam, sesungguhnya iblis itu musuhmu yang nyata. Maka jauhi. Nah, setelah itulah kemudian ayat 27 Allah katakan, kul nahbitu minha. Maka turunlah engkau, keluarlah dari dalam surga, tinggallah di dunia, ba'dukum li ba'din adu, dan kalian saling bersilang sengketa, saling bermusuhan antara kalian. Dan kalian akan tinggal di sana sampai datang waktu kalian akan kembali ke akhirat. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum sampai cerita tentang dibuang dari dalam surga, memang terjadi perdebatan tentang surga ini. Kalau ulama mayoritas mengatakan surga yang dimaksud di mana Adam dan Hawa tinggal itu surga yang ada di langit. Namanya Jannatu Aden. Surga Eden, surga Aden itu surga kage di antara surga yang bakal kita tempati di akhirat nanti. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Tapi ada sekelompok kelompok ahli teolog yang mengatakan surga itu bukan surga yang di langit. Itulah kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Bapak ibu-ibu, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir beliau, Tafsir Mafatihul Ghaib, mengatakan bahwa Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat surga di mana Adam diuji pertama kali itu bukan di langit tapi di dunia kita inilah. Karena bahasa Arab jannatun itu artinya kebun, Pak, taman. Jannatun itu artinya taman-taman yang indah. Nah, mengapa Mu'tazilah berpendapat bahwa surga itu bukan di langit tapi surga yang ada di dunia, tapi tamannya sangat indah? Karena iblis bisa masuk. Iblis bisa masuk ke dalam surga. Kalau memang surga di langit sana pacak disusupi oleh iblis, kan tidak masuk akal. Ala kelemah iblis kaget di akhirat. Waktu nak disiksa minggat dia naik ke surga. Lemah iblis karena tahu jalan tempat minggatnya, kan tahu jalan tikusnya. Giliran kita kena tutus melolong baik, iblis nak digebuk minggat dia naik lagi ke pucuk. Maka kata Mu'tazilah, surga yang dimaksud bukan yang ada di langit. Mengapa? Karena yang di langit tidak ada celah, tidak ada bolong, tidak ada lemahnya sehingga bisa disusupi oleh iblis. Nah, karena surga yang ada tinggal di dunia ini adalah surga yang dikhususkan untuk Adam, akhirnya bisa disusupi oleh Adam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mana yang benar, mana yang salah? Tapi kalau saya pribadi ditanya, berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang ada di langit. Ku jelaskan tadi mengapa iblis berhasil, karena iblis dulu pernah menjadi penjaga surga, dia yang megang kunci surga, wajar memang dia tahu jalannya. Bapak Ibu ya. Namun setelah Nabi Muhammad diciptakan, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, silakan lihat surat Jin di akhir makro pertama itu dikatakan bahwa pada mulanya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kalangan jin, iblis, setan dari kalangan jin ini di masa-masa tertentu bisa naik ke langit, bisa ngintip kabar langit. Makanya ada ahli tenung, ahli ramal yang bisa meramal kejadian masa depan. Ngapa? Karena dia berteman dengan jin yang gawe dia ngintip kabar dari langit. Dapat cerita besok hujan apa tidak? Nah, dia turun duluan ngejak tahu besok hujan. Oh iya ya. Datangi tukang sarang hujan, minta jangan hujan nian. Ya sudah, kita bakar kemenyan, kita nyusuk apa cabe, bawang, pakai lidi, lepak di pucuk. Rupanya hujan juga. Kapan hujan? Ya dia tahu kan, semalam tadi dia tahu besok masih hujan. Apa boleh buat, takdir. Kita berusaha baik. Tapi kapan dapat kabar tidak hujan? Nah, siapa yang nak minta? Bapak-bapak, ibu-ibu, memang ada, tapi biasanya itu melibatkan jin yang untuk mindahkan hujan itu ya. Bukannya nolak hujan. Sebenarnya itu cuman memindahkan hujan. Makanya bahasa mantranya tukang pindah ke hujan itu, kalau dia nyampak di darat, nyampakkan di laut, ya kan? Kalau dia nyampak di dusun, nyampakkan di tengah hutan, gitu kan? Nah, yang salah tuh kakek dicampakkan Tuhan bukan di tempat kita sedekah. Nyampaknya di rumah kita deh, balik ke rumah kita kebanjiran.
Bapak, ibu-ibu. Nah, yang tidak masuk akal tuh teko orang hebat di Indonesia ini pun percaya dengan tukang tada hujan itu. Nah, lebih percaya dia daripada BMKG. Padahal dukun yang megang remote langit tadi pun nyingok ke BMKG kan rupanya. Bapak Ibu, nah singkat cerita, dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan bebas, setan ini bebas naik ke langit, turun naik langit. Nah, ketika Allah utus Nabi Muhammad ke muka bumi, Nabi Muhammad dilahirkan, maka sejak saat itu setan tidak bisa lagi bebas naik ke langit. Setiap kali dia naik ke langit, malaikat panah dengan panah dari langit. Itulah petir yang untuk mana setan. Jadi setan tidak baca lagi naik ke langit sekarang. Maka wajar saja dahulu, iblis dewek kan pernah sampai di langit, pernah tinggal di langit. Jadi kalau saya ditanya, surganya yang di langit apa di bumi? Saya katakan surganya yang ada di langit. Tapi jika ingin mengatakan bahwa surga yang di dunia juga ada, memang ada. Indonesia ini surga di antara surga-surga yang Tuhan ciptakan di dunia. Daerahnya indah, daerahnya makmur, begitu banyak keindahan. Di antara daerah-daerah paling indah yang ada di dunia ada di Indonesia. Maka uang ngomong surga dunia itu ada di Indonesia. Cuman sayang baik kita tidak siap ngelola surga ini. Karena yang ngurusi surga itu kan gawenya malaikat. Sementara kita nih uang tidak tahan payah. Ujung-ujungnya sama seperti semut yang mati di wadah gula, tikus yang mati di lumbung padi. Saking besarnya nikmat kita tidak baca ngurus, akhirnya wong lain yang ngambil nikmat. Nah, balik ke cerita tadi, Bapak Ibu-ibu, perdebatan tentang surga tadi tidak berpengaruh terhadap keimanan kita. Yang penting kita yakin ada peristiwa di mana Adam di dalam surga, kemudian berhasil digoda oleh iblis, akhirnya Adam dan Hawa Allah juga keluarkan dari dalam surga. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya Allah keluarkan mereka berdua, yakni Adam dan Hawa, dari tempat sebelumnya di dalam surga. Kemudian Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'an." Kalian semua, iblis, Adam, Hawa dan anak keturunanmu, kamu tinggallah galau-galau di dalam dunia, bumi yang diciptakan kemudian ini. Nah, Bapak, Ibu-ibu, ada riwayat yang lain berkenaan dengan bumi yang diciptakan, bahwa sesungguhnya ketika Adam dibuang dari dalam surga, Adam dan Hawa itu terpisah. Riwayat yang mengatakan Adam nyampaknya di tanah India. Makanya Bapak Ibu, kalau kamu nyari di situs sejarah, di India, di daerah dekat antara perbatasan India dan Himalaya itu ada dosunnya Adam. Dalam bahasa Sangsekerta, dosunnya Adam nyebutnya dosun nenek moyang. Ngapa? Karena keyakinan mereka disitulah Adam pertama kali nyampak nyejakkan kaki. Nah, di situs itu ditemukan telapak besar, telapak kaki manusia dua ikok besar nempel di dinding. Ujinya itulah telapak Adam pertama kali. Ada di tanah India. Nah, disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya memang riwayat yang paling muktamad mengatakan Adam dan Hawa diturunkan dari dalam surga ke dunia, terpisah. Adam nyampaknya di tanah India, sementara Hawa, nenek kita Hawa itu nyampaknya di tanah Arab. Ada yang mengatakan di tanah Afrika. Ada yang ngomong di Afrika, ada yang ngomong di daerah tanah Arab. Wallahu alam bisawab. Karena waktu itu kita belum ada galau-galau. Nah, cuman mayoritas ulama mengatakan di tanah Arab, maka Jeddah itu Bu ya. Jeddah itu tuh bahasa Arabnya Jiddah. Jiddah itu artinya nenek betino. Jeddah itu Jiddatun. Itu artinya nenek betino. Kalau ibu yang pernah haji dan umroh, di Jeddah itu ada makamnya Siti Hawa. Yang makamnya kuburnya berapa meter itu ya, berapa puluh meter itu. Dikatakan bahwa disitulah Hawa jatuh pertama kali. Tapi kalau sepeda yang besar, katanya, oh itu sepeda Adam, kata urusannya. Itu bantuan Soekarno. Ya Pak ya, mendak salah melalui mekanisme Pertamina, perjanjian antara Aramco dengan Pertamina. Nah, salah satunya bantuannya itulah sepeda yang besar itu. Nah, udah kata Adam belum ada sepeda. Bapak Ibu-ibu, di zaman Nabi Sis baru ditemukan roda. Kereta yang menggunakan bentuk bulat itu baru di zaman Nabi Sis. Generasi ketiga setelah Adam wafat, baru ada kereta roda. Sebelum Adam hidup belum ada roda itu. Makanya jelas gugur
ngatokan, mohon maaf ada salinannya ya di Prabu Muli yang sepeda besar itu. Tapi yang pasti kuburan yang ada di Jeddah mayoritas mengatakan itulah kuburannya Hawa. Nah, singkat cerita, 300 tahun Adam dipisahkan dengan Hawa. Akhirnya setelah Adam dapat ampunan, Adam mencari Hawa. Adam ke barat, Hawa berjalan ke timur. Berjumpalah di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Makanya disebut dengan Jabal Cinta Kasih Sayang. Mengapa? Karena disitulah dipertemukan antara kakek dan nenek kita Adam dan Hawa selama 300 tahun setelah terpisah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan cerita tentang Adam dan Hawa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.